Mendeteksi host Suli, mengikat misi penebusan antagonis, berhasil masuk ke dalam plot, perlu menebus Fu Yanheng yang muram. Menyelesaikan alur cerita. Mas, anak kita lahir di hari yang sama. Menurutmu ini bukan takdir? Sahabatku kebetulan laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau kita jodohkan saja? Mereka kan kakak adik, mana mungkin menikah? Maksudnya kakak adik bagaimana? Sudahlah, biar ku beritahu kamu. Malam kita menikah, setelah selesai aku memberimu obat tidur. Ruoxi menggunakan pakaian dalamnya untuk menutupi wajahmu. Hari itu juga, kalian hamil bersamaan. Saat berusia 20 tahun, aku ditikam 5 kali demi menyelamatkannya. Dia bilang dia berhutang nyawa padaku seumur hidup. Tenang, Ruoxi gadis baik, dia tidak akan merebutnya darimu. Mulai sekarang kita hidup bersama, kau tetap Nyonya Fu. Apakah host menyerah menebus antagonis, langsung keluar dari dunia? Bukankah ini tasbih yang kuberikan padanya? Kenapa ada padanya? Ini jimat pelindung, kamu tidak boleh melepasnya. Sudah jadi ibu, kok masih sering menangis? Fu Yanheng, apa kamu tidak tahu malu? Kenapa meskipun dia punya pacar, kamu tetap memaksakan diri jadi orang ketiga? Kamu masih mengira pacar yang tidak pernah menemuinya itu orang lain? Kamu? Beberapa kali kamu telepon aku tidak angkat. Sebab aku sedang apa? Kenapa membohongiku? Kalian bilang saja dari awal, aku juga akan merelakan. Siapa yang membuat kami merasa bersalah padamu? Ruoxi, lari. Saat itu kau demi menyelamatkan Ruoxi diserang hingga keguguran, aku sedang menenangkan Ruoxi. Dia sangat ketakutan. Demi menenangkannya aku lupa menelepon polisi untukmu. Ali, aku terlambat. Bajingan itu akan kubuat mereka hidup tersiksa, mati pun tak tenang. Minumlah selagi hangat. Aku yang memasaknya semalaman. Kacang, di dalamnya ada bayi Ruoxi. Kacang favoritnya. Tapi lupa aku alergi kacang. Kau boleh benci atau marah padaku, aku hanya mohon jangan salahkan Ruoxi. Dia sangat peduli padamu. Dan baru melahirkan. Mudah terkena depresi postpartum. Tolong lebih memahaminya. Dia tahu setelah melahirkan, harus istirahat yang baik. Menjaga suasana hati baik, kalau aku, bayi Ruoxi, enak ya pakai suamiku. Ah, kalian ngomongin apa? Aku sampai terbangun oleh kalian. Apa jangan-jangan? Kau janji tidak akan bilang pada Suli. Aku bilang aku tidak ingin status. Setelah melahirkan, aku pergi. Tapi aku benar-benar tidak tega kau pergi, makanya terpaksa jujur. Ruoxi, jangan tinggalkan aku. Ini semua salahku. Jangan bergerak, lukanya akan sakit. Kata-kata ini dulu juga dia ucapkan padaku. Saat itu dia baru 10 tahun, ibunya meninggal. Ayahnya tidak peduli. Kau tidak boleh memukulnya. Jangan tinggalkan aku. Ali. Aku pernah berpikir, kalau memang ada rasa bosan setelah 7 tahun, paling parah, aku bisa mengajak bayi Ruoxi mabuk-mabukan, lalu hapus air mata dan terus mencintainya. Tapi ternyata bayi Ruoxi. Ali, jangan menangis. Aku akan pergi besok, kalian bisa seperti dulu lagi. Ruoxi, kau dulu disiksa di panti asuhan, akulah yang memohon orang tua untuk mengadopsimu. Semua milikku bisa kubagi setengah untukmu, tapi aku tidak menyangka, kau bahkan ingin membagi suamiku. Setengah. Cukup, Suli. Untung Ruoxi selalu menghargaimu. Tidak tega menyakitimu sedikit pun. Ruoxi, sejak awal dia adalah tunanganku. Kaulah selingkuhan sebenarnya. Aku selingkuhan, kau sendiri yang bilang padaku. Tunanganmu kecelakaan, sudah meninggal bertahun-tahun, Fu Yanheng. Izinkan aku memperkenalkan sahabatku, bayi Ruoxi. Senang bertemu, aku Fu Yanheng. Ternyata kalian sudah kenal. Konyol, sungguh konyol, ternyata aku bodoh. Hahaha. Barangku, kalian tidak pantas menyentuh. Kau harus minta maaf pada Exishi.
Kembali sini. Tuan rumah, tersisa 18 jam. Silakan buat pilihan secepatnya, atau akan selamanya tertinggal di dunia ini. Ternyata, cinta 2 orang sudah menjadi 3 orang sejak lama. Dan aku tidak pernah menyadarinya. Maaf, Ali. Tadi aku gegabah. Sampai mengucapkan kata-kata itu. Menyakiti hatimu. Kamu harus percaya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya terlalu khawatir tentang Ruoxi. Takut dia benar-benar pergi dengan anaknya. Jangan keras kepala, ya. Setelah kamu pergi, Ruoxi menangis terus. Berjanjilah padaku. Harus menjaga anak dengan baik. Tenang, Ali. Aku akan baik-baik padamu. Dan baik pada anak. Kamu baru saja melahirkan. Jaga kesehatanmu juga. Hei. Jangan khawatir. Aku segera datang. Anak Ruoxi. Terdiagnosis penyakit jantung bawaan. Tidak ada donor jantung yang cocok. Dia sudah tidak stabil emosinya. Kamu malah membuat masalah. Membuatnya yakin kamu tidak akan memaafkannya. Sekarang dia mau lompat dari gedung. Kamu puas? Lepaskan aku. Ali. Anakku hampir tiada. Kamu juga tidak mau memaafkanku. Benar kan? Aku sudah tidak punya apa-apa. Ruoxi, jangan gegabah. Ali bilang dia tahu salah. Apa? Kamu tidak mungkin memaafkanku. Ali, jika kamu tahu, orang-orang yang dulu mengganggumu adalah aku yang mendatangkan mereka. Pasti ingin membunuhku. Ruoxi, dulu masih kecil dan belum tahu. Makanya berbuat salah. Beberapa kali setelah itu, dia hampir hancur karena rasa bersalah. Jika bukan karena aku menemaninya. Melewati masa itu, mungkin kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kamu ternyata selalu tahu kebenarannya. Saat aku berjuang di dalam lumpur, kamu pura-pura tidak melihat, dan dia, biang keroknya, kamu malah merasa dia kasihan. Hal yang paling aku sesali seumur hidup, adalah menyelamatkan kalian. Hilang, semuanya hilang. Apa gunanya bicara sekarang? Sudah bertahun-tahun. Jangan terus diungkit. Pada akhirnya, itu terjadi karena kamu sok pahlawan sendiri. Ruoxi benar-benar sudah memaafkanmu. Lihat, dia bahkan membawa anaknya. Itu, untuk mentransplantasikan jantung ke anakmu. Jantung cuma satu, dia menunggu donor jantung yang cocok. Anakku tidak bisa. Anggap saja anak ini tidak punya rezeki. Jika kehilangan anak ini, kita masih bisa punya anak lain nanti. Tapi Ruoxi khawatir kamu keberatan. Dia sudah melakukan operasi sterilisasi. Dia tidak akan bisa punya anak lagi. Kamu juga seorang ibu. Kamu juga tidak ingin membuatnya putus asa, kan? Ali, semua ini salahku. Tapi anak itu tidak bersalah. Dia tidak salah. Satu-satunya kesalahannya adalah memiliki ibu seperti aku. Apakah anakku pantas dikorbankan demi anakmu Bai Ruoxi, hanya untuk memperpanjang hidupnya? Diam. Kamu masih bisa punya anak lagi, kan? Lihat, di saat kritis dia hanya memiliki. Kamu bukan apa-apa, kamu pukul aku, maki aku, ambil nyawaku pun boleh. Aku hanya mohon kau selamatkan anak itu. Suli, jangan berlebihan. Yan Heng, lepaskan anakku, aku mohon padamu. Anak itu belum tentu terjadi apa-apa. Aku sudah pasang jantung buatan terbaru untuknya. Aku tidak tahu apa yang kamu ributkan. Dia masih sangat kecil. Bagaimana bisa pakai jantung buatan? Kalau memang bisa dipakai, kenapa anak Bai Ruoxi tidak pakai? Jangan pedulikan dia. Maaf, gadis itu terlalu kecil, tidak kuat, dan meninggal. Tapi operasi anak laki-laki berhasil. Aduh, Ali. Kalau kamu suka anak, kita bisa punya anak lagi. Ali, sekarang anakku adalah anakmu juga. Hitung mundur 1 menit. Harap tuan rumah segera mati. Jika tidak, akan selamanya tinggal di dunia ini. Cepat. Klaim hemostatik. Siapkan transfusi darah. Beritahu ruang operasi untuk segera bersiap. Siap. Sungguh ironis. 2 operasi hanya berselisih beberapa menit. Yang pertama,
Dia dengan tangannya sendiri mengirim putriku ke kematian. Diam. Kamu masih bisa punya anak lagi. Yang kedua, dia di sini memohon aku untuk hidup. Ali, jangan tinggalkan aku. Penyesalan yang terlambat ini, aku tidak peduli, juga tidak sanggup menerima. Kalian berutang padaku, berutang pada putriku, suatu hari harus dibayar 2 kali lipat. Yan Heng. Ali tidak akan mati, kan? Dia selalu paling takut sakit, paling takut mati. Kenapa kali ini dia begitu tega? Sadarlah, serahkan barang berharga. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan pergi hari ini. Cepat pergi, jangan menoleh. Ali, aku akan cari orang untuk menolongmu. Tolong, tolong. Suli, sekarang tidak ada yang akan merebut Yan Heng dariku. Nikmati saja di sini. Benar-benar bodoh. Kau benar-benar mengira aku akan menolongmu? Tolong. Jika aku benar-benar penakut dan manja, dulu, bagaimana mungkin aku melindungimu dari para mesum itu? Tapi saat aku mati-matian melindungimu, kau diam-diam merasa senang. Suli, kau gila, ya? Jangan begini. Ali, aku akan menemanimu. Fu Yan Heng, penderitaanmu sekarang untuk siapa? Dulu saat aku berada di dalam neraka, kau punya banyak kesempatan untuk menarikku keluar. Yan Heng, aku mimpi parkiran lagi. Aku sangat takut. Aku merasa orang-orang itu mengawasiku dari samping tempat tidur. Kau mau menemaniku? Baik. Aku segera datang. Di semua ruangan rumah, pasang kamera HD. Kamar mandi juga. Aku khawatir sama Ali. Kalau dia mencoba bunuh diri, kamera akan memberi peringatan. Ya, Pak Fu. Sayang, tidurlah. Baik, Yan Wan. Pergi. Jangan sentuh aku. Sentuh Suli. Aku sudah memberi kalian uang. Pergi beri pelajaran pada Suli. Jangan bunuh aku. Bunuh dia. Ruoxi, apa yang barusan kau katakan? Aku mimpi buruk. Kau bilang orang-orang itu kau yang cari. Bai Ruoxi, kau berani menjebak Ali. Dia penyelamatmu. Dia istriku. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Kau tahu tidak, bagaimana dia melewati malam-malam itu? Aku yang lakukan, kenapa? Aku cuma tidak terima. Kenapa Suli mendapat semua yang terbaik dengan mudah? Kenapa? Dia bisa jadi nona manja, sementara aku seperti anjing liar, menumpang di rumah orang. Kau tahu, Yan Wan, aku dulu juga anak orang kaya. Dulu hidupku juga berkecukupan. Aku juga harusnya digenggam erat. Kau kenapa? Lihat ini. Umur 5 tahun, keluargaku hancur. Aku dibuang ke panti asuhan oleh kerabat yang katanya, mereka bukan manusia. Aku berjuang mati-matian untuk hidup. Setelah mengalami banyak hal, Ali, jika aku memberitahu kebenaran, kau pasti akan hancur. Ini terlalu kejam bagimu. Aku selalu berpikir, menyembunyikan kebenaran adalah melindunginya. Menyembunyikan kebenaran adalah perlindungan untuknya. Aku pikir selama Bai Ruoxi baik-baik saja, aku bisa di antara dua wanita ini, mempertahankan keseimbangan yang terdistorsi itu adalah kompensasi terbaik untuk Ali. Apakah keputusan itu benar? Yan Heng, perutku sakit sekali. Bayinya masih di inkubator.
Aku ingin menemuinya. Siapa keluarga Suli? Di mana keluarga Suli? Aku suaminya, bagaimana keadaannya? Aku kakaknya dokter, tolong selamatkan dia. Pasien kehilangan banyak darah, dan golongan darahnya sangat langka, yaitu RH negatif yang langka. Stok darah di bank darah tidak cukup, tapi dia tidak bisa menunggu sedetik pun. Apakah ada anggota keluarga dengan golongan darah yang sama? Harus segera transfusi darah. Dia bisa golongan darah, mereka berdua sama persis. Ambil darahnya. Kamu gila. Aku baru saja melahirkan, aku baru operasi caesar kurang dari sehari, aku sekarang akan donor darah, aku akan mati. Fu Yanwan, aku operasi caesar. Bekas operasinya masih sakit. Sekarang kamu suruh aku donor darah. Apa kamu mau membunuhku? Tuan Fu, kondisi fisik ibu saat ini. Donor darah kenapa? Waktu kamu kecelakaan, lalu saat hidupmu di ujung tanduk adalah Suli. Tanpa bicara, dia masuk ke ruang donor darah. Saat itu, dia juga hamil. Dia bisa menyelamatkanmu. Sekarang, kamu menyelamatkannya? Kenapa? Itu dulu. Sekarang aku benar-benar tidak bisa. Jangan berpura-pura di depanku jika tanpa darah ini Suli akan mati. Sistem kamu masih di sini? Aku di sini, host. Aku sudah bunuh diri, kenapa jiwaku belum terlepas? Meskipun host sudah memilih kematian, tapi karena dokter menyelamatkan tepat waktu, ditambah Fu Yanheng, investasi sumber daya tanpa memikirkan biaya, fungsi tubuhmu sedang dipaksakan di titik kritis. Dengan kata lain, jantungmu masih berdetak lemah, kamu masih bisa dianggap hidup, jadi jiwa akan terkunci paksa di atas dimensi ini. Fu Yanheng, ini pembunuhan. Ambil. Sampai ruang operasi bilang cukup. Fu Yanheng, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku sudah melahirkan anakmu. Kamu berani menyebut anak? Jika aliku terjadi sesuatu, aku pasti akan membuatmu menjadi teman kuburnya. Diam saja di sini. Sebelum darahmu cukup diambil, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Pergi ke toko lawas di barat kota. Beli kue stroberi yang baru matang. Antar segera ke rumah sakit. Pak Fu, di barat kota macet, dan kondisi Nona Su sekarang, sepertinya. Aku suruh kau beli, ya beli. Sekarang juga. Ali paling suka kue stroberi dari toko ini. Dulu setiap kali dia marah, asalkan aku belikan kue, pasti dia tersenyum. Saat dia sadar, begitu melihat kue ini, pasti dia akan senang, kan? Dia paling lemah sama makanan manis. Pasti dia akan memaafkanku. Kue stroberi dari barat kota. Fu Yanheng, kamu punya ingatan yang bagus. Kau masih ingat kesukaanku dari dulu. Benar-benar merepotkanmu. Enak sekali. Kau tidak memberiku? Nih, untukmu. Yanheng, aku tidak suka mangga. Oh, kebetulan lewat. Ruoxi bilang mangga di sini paling enak. Cicipi, jangan terlalu pilih-pilih. Sejak hari itu, dia tidak pernah lagi beli kue stroberi. Demi menyenangkan bayi Ruoxi, dia hapus total seleraku. Sayang, kali ini berbeda. Fu Yanheng, aku sudah mati. Kasih sayang yang terlambat, tidak akan kuterima. Ali, jangan tinggalkan aku. Ali, kumohon, berdenyutlah. Andai detak jantungmu lebih kuat sedikit, aku akan bawa kau pulang. Konyol, Fu Yanheng. Rumah itu membuatku muak. Kau juga membuatku muak. Masih saja berdetak, padahal sudah tak bernyawa. Jantung ini seperti jam rusak, masih bertahan tanpa arti. Pantasan Fu Yanheng tak mau menyerah. Dia pikir selama garis ini tak putus, aku belum pergi. Ali, pasti sangat sakit bagimu. Aku salah.
Kembalilah, ya? Itu adalah bekas luka pertolongan untuknya dulu. Kau berani membantahku? Hebat, benar-benar hebat. Sungguh melawan. Jangan sentuh dia. Ali. Dulu kau lebih takut sakit daripada aku, tapi kau tetap maju. Bekas luka ini masih ada. Nyawa kita terhubung. Berani kau pergi duluan? Maaf, Ali. Aku bersihkan ini. Aku seharusnya tidak menangis. Aku tidak seharusnya membasahi tanganmu. Maaf, Ali. Kembalilah, aku mohon kau kembali. Aku salah, sungguh aku tahu salah. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu. Seharusnya tidak memaksamu. Seharusnya tidak membiarkanmu sendirian. Menderita begitu banyak. Kembalilah, ya, ku mohon. Oh ya, kue. Ali, aku sudah membelikanmu kue. Yang paling kau suka. Bagaimana aku bisa lupa? Lihat. Aku sudah menyiapkan kue kesukaanmu. Dari toko yang kau suka. Tidak rusak sama sekali. Kau sudah lama tidak memakannya, kan? Bangunlah. Cicipi sedikit, ya? Sedikit saja. Ali, lihatlah aku. Mulai sekarang aku akan menuruti katamu. Jika kau bilang ingin pulang, aku akan menemanimu. Jangan tidur terus, bisa? Ali, aku di sini. Menunggumu bangun. Saat kau bangun, kita akan pergi ke toko di barat kota. Beli lagi kue stroberi terbesar. Ali, lihat. Aku sudah menyiapkan untukmu kue stroberi kesukaanmu. Aku tahu selama ini kau terus marah padaku, menyalahkanku karena tidak membelikannya. Sekarang aku sudah membelinya kembali. Kau sudah lama tidak memakannya. Cepat buka mata dan cicipi. Ya? Ali. Balas aku. Asal kau gigit sekali. Meski cuma satu gigitan, aku akan mengantarmu pulang. Tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Maaf, Ali. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Asal kau bangun. Aku akan mengabulkan apapun. Aku tidak akan menyebut Ruosi lagi. Aku akan mengirimnya pergi. Tidak akan pernah muncul di hadapanmu. Kumohon bangunlah. Oh ya, tentang anak kita. Aku sudah memikirkan. Aku sudah memilih yang terbaik di kota makam. Di sisi Nanshan. Pemandangannya bagus. Nanti aku akan mendirikan batu nisan untuknya dengan tanganku sendiri. Kita akan memberinya nama terindah di dunia. Ali, kau sangat mencintainya. Kau tidak tega meninggalkannya, kan? Setelah kau bangun. Setelah kau bisa turun dari tempat tidur, kita akan membawa mainan kesayangannya pergi bersama untuk berziarah. Baik. Ali, kamu cium. Itu aroma stroberi favoritmu. Setelah kamu bangun, kita tidak hanya akan berziarah ke anak, aku juga akan membeli toko kue di barat kota, dan menjadikannya milikmu, hanya untukmu, oke? Menyebut anak itu, meski sudah menjadi roh, hatiku tetap perih seperti tertusuk jarum. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh aku. Aku lupa, aku sudah mati. Ali, coba cicipi, satu gigitan saja. Dulu waktu kamu makan kue stroberi, kamu selalu tersenyum bahagia. Tersenyumlah sekali lagi untukku, boleh? Kue stroberi, sudah lama aku tidak suka. Sejak kamu membelikan kue mangga untuk Bayi Ruoxi, aku tidak pernah lagi makan kue stroberi. Sekarang kamu pakai ini untuk merayuku. Bukankah sudah terlambat? Ali, lihat aku, oke. Aku janji tidak akan menghubungi Bayi Ruoxi lagi. Oke. Fu Yanheng, dulu demi Bayi Ruoxi, kau menganggapku seperti rumput. Sekarang aku akhirnya lenyap. Tak ada lagi yang menghalangi kalian. Bukankah kalian harus merayakan dengan bebas dan membesarkan anak curian itu? Dia sudah lama mempertahankan posisi itu. Yanheng, air, aku ingin minum air. Air. Yanheng, lihat aku.
Fu Yanheng. Aku haus, tolong ambilkan air. Aku telah memberikan segalanya, pulang dengan tangan kosong? Tidak. Fu Yanheng harus jadi milikku, semua milik keluarga Fu juga harus jadi milikku. Bai Ruoxi, pria yang kau rebut dengan susah payah, tidak pernah ada dirimu di hatinya. Yang Heng. Apa kau menyalahkanku? Aku tidak menyalahkanmu. Menyalahkan diriku sendiri. Aku selalu mengira dia tidak bisa lepas dariku. Aku pikir apapun yang kulakukan, asal aku memberinya sedikit manis, dia akan seperti dulu, setia menunggu di tempat. Aku tidak menyangka. Sikapnya akan begitu tegas. Seandainya tahu pisau itu akan menusuk. Aku pasti tidak akan pernah memaksanya seperti itu. Yan Heng, jangan begitu. Ali sangat baik hati. Dia dulu bahkan seekor semut pun tak tega menginjaknya sampai mati. Dia pasti akan memaafkan kita. Tidak, Ruoxi. Kita tidak akan bisa bersama lagi selamanya. Aku sudah berjanji pada Ali. Meskipun dia sekarang tidak bisa mendengar. Tapi aku sudah berjanji. Asal dia bisa sadar, aku akan selalu menemaninya, tidak akan meninggalkannya sedetik pun. Selain dia, aku tidak menginginkan siapapun lagi. Tunggu kondisi Ali sedikit stabil. Aku akan memberimu sejumlah uang. Lalu, aku akan mengirimmu dan anak ke luar negeri. Jangan pernah kembali lagi. Mengirimku pergi? Lalu bagaimana dengan anak itu? Itu darah dagingmu sendiri. Dia baru saja selesai operasi. Kau membuatnya tanpa ayah? Melihat anak itu, aku hanya akan teringat bagaimana aku membunuh dengan tanganku sendiri, Putri Ali. Aku lelah. Perlu istirahat. Keluar negeri, ambil uang dan pergi. Fu Yanheng, kau anggap aku apa? Aku sudah berkorban banyak. Menanggung celaan. Bahkan nyawaku hampir habis. Pada akhirnya, kau malah mau menendangku pergi untuk menemani orang mati. Tidak, seharusnya tidak begini. Asalkan Suli benar-benar mati, semua akan kembali seperti semula, asalkan dia menghilang. Yan Heng tidak punya pilihan, hanya bisa memilihku. Aku akan menjadi Nyonya Fu yang sah. Aku akan mengenakan gaun paling mewah, menerima semua kecemburuan dan tatapan iri anakku. Dia tidak boleh seperti aku yang dulu terlantar. Dia seharusnya di perkebunan besar itu dan tumbuh besar. Dia akan sangat disayangi. Apapun yang dia mau, ada, dan satu-satunya penghalang adalah Suli. Inilah orang yang pernah kuselamatkan dengan nyawaku. Demi kekayaan dan kesayangan yang katanya itu. Dia sudah kehilangan batas moral terakhir sebagai manusia. Organ tubuh inang sudah memasuki tahap akhir kegagalan. Setelah itu kau akan benar-benar memutuskan hubungan fisik dengan dunia ini. Salahkan saja dirimu yang terlalu bersinar. Jika dulu kau tidak menyelamatkanku, jika kau tidak begitu sempurna, jika kau tidak merawat Fu Yanheng dengan begitu baik, aku juga tidak akan ingin merebut semua ini. Bukan aku yang menyebabkan kau sendiri yang pantas mendapatkannya. Siapa suruh kau selalu memberiku dengan sikap angkuh? Siapa suruh kau bahkan setelah mati tetap menguasai hatinya? Apa yang kau lakukan? Perutku sakit sekali.
Simpan pikiran gelapmu itu, Bai Ruoxi, aku peringatkan kamu. Jika sulit terjadi sesuatu, semua ini akan kuperhitungkan padamu. Fu Yanheng, kau berhak apa memperlakukanku begini? Demi membuatmu tidak diremehkan oleh Suli, aku bahkan menyuruh orang untuk menghancurkannya. Demi membuatmu bisa memiliki keluarga Fu secara sah, aku menanggung celaan sebagai selingkuhan selama bertahun-tahun. Aku baru saja melahirkan anak untukmu. Aku baru saja mendonorkan setengah darahku untukmu. Kamu sekarang malah demi seorang yang hampir mati, akan mendorongku ke neraka. Utang budi. 20 tahun pendampingan. Apa yang kau bandingkan dengannya? Bai Ruoxi. Kau hanyalah seekor ular berbisa yang gelap yang merayap dari celah, sedangkan dia adalah matahariku. Sungguh lucu, Bai Ruoxi. Inikah yang kau inginkan? Kau kira? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Dia pura-pura. Suli, kau pasti pura-pura. Tadi aku sama sekali tidak mencabut selang oksigenmu. Aku belum sempat menyentuhmu. Bangunlah kau. Buka matamu dan lihatlah, apa kau ingin sebelum mati menjadikan aku kambing hitam? Aku sama sekali tidak membunuhmu. Kau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Bangunlah, dan jelaskan pada Fu Yanheng. Kau cari mati. Bai Ruoxi. Berani-beraninya kau. Sekarang baru tahu melindungiku di belakang? Aku di ruang bersalin dikhianati oleh kalian berdua. Di mana kau saat itu? Tuan Fu, lepaskan segera. Kau akan mencekiknya, cepat tolong. Lepaskan. Padahal hanya selangkah lagi. Asalkan Suli meninggal. Meskipun seluruh dunia menolakku, asalkan Fu Yanheng di sisiku, aku menang. Aku akan menjadi satu-satunya Nyonya Fu. Anakku akan memiliki identitas yang sah. Kupikir asalkan dia mati, aku akan menjadi satu-satunya harapannya. Tapi pria di depanku ini mana ada sisa kelembutan seperti dulu. Pandangannya padaku bahkan lebih buruk dari sampah di pinggir jalan. Itu rasa jijik yang ekstrim seolah ingin menghancurkanku hingga ke tulang. Tidak rela. Aku tidak rela. Mengapa Fu Yanheng? Katakan padaku mengapa. Akulah tunanganmu. Kau sangat mencintaiku, mengapa? Kau layak menyebut kata itu? Bai Ruoxi. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Tikus di dunia ini selalu mencari sinar matahari. Aku maupun kamu, kita yang busuk di selokan ini, secara naluriah akan mengejar cahaya. Bagaimana mungkin aku mencintai tikus lain, yang juga berbau busuk sepertiku? Ternyata, dia selalu tahu. Dia di satu sisi menginginkan kehangatan yang kuberikan, di sisi lain pada Bai Ruoxi mencari keseimbangan keburukan. Dia tidak pernah mencintai Bai Ruoxi. Dia hanya bermain permainan penghancuran diri, dan taruhannya adalah nyawaku. Kau tahu siapa yang baru saja kutemui? Dia menangis dan menjelaskan padaku. Katanya dulu ada yang menyuap suaminya, memberi uang 2 kali lipat, dan menekankan beberapa syarat. Suli sudah hamil, harus membuatnya keguguran, untuk mencegah masalah di kemudian hari. Bai Ruoxi, apa yang kau katakan padaku dulu? Kau bilang kau hanya ingin seseorang sedikit memberi pelajaran padanya, siapa sangka orang itu berubah pikiran dan berniat jahat.
Dengan wajah inilah kau menipuku selama 2 tahun penuh. Jadi semua ini adalah perbuatanmu. Ternyata begitu. Bai Ruoxi, kau bukan hanya ingin mengambil separuh hidupku, kau menginginkan nyawaku, bahkan ingin aku mati dengan putus asa dan hina. Kau berani menipuku, Bai Ruoxi? Kau berani menggunakan nyawa Ali untuk menipuku? Kurasa kau pasti sudah memikirkan bagaimana cara menahan amarahku, baru berani mengatakan ini, kan? Sebaiknya kau benar-benar siap, kalau tidak, aku akan membuatmu benar-benar mengerti apa itu neraka di dunia. Yan Heng, kau tidak bisa begini padaku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku ibu dari anakmu. Anak itu baru saja selesai operasi. Dia masih di inkubator. Dia membutuhkanku. Yan Heng? Aku bohong sebelumnya. Aku tidak disterilisasi. Aku bilang takut Ali keberatan jadi menjalani operasi, itu bohong. Aku hanya ingin kau iba padaku, membuatmu merasa berutang padaku. Sebenarnya aku masih bisa melahirkan. Aku masih bisa memberimu banyak anak nanti. Aku masih berguna. Yan Heng, aku masih berguna. Bahkan sterilisasi pun kau bohong padaku? Baik, baik sekali. Bai Ruoxi, karena kau sangat ingin hidup, maka aku akan membuatmu hidup dengan baik. Aku akan membuatmu menyesal sebelumnya di balkon itu, kenapa tidak benar-benar melompat? Inilah dia, orang yang dulu mati-matian ingin ku selamatkan. Inilah yang kukira sebagai rumah. Hitung mundur putus, 3, 2, 1. Misi gagal. Mengaktifkan mundur paksa. Akhirnya selesai. Batuk, batuk, batuk. Tidak bisa bergerak, juga tidak bisa bicara. Dokter, dokter, cepat. Tangan putriku bergerak. Ali sudah sadar. Ali, ini Mama. Kau bisa dengar Mama bicara. Bukalah matamu. Lihat Mama. Mama? Suara Mama? Kenapa aku masih dengar Mama menangis? Tidak bisa bergerak juga tidak bisa bicara. Suhu ini nyata. Tangan Mama sangat hangat. Itu air mata Mama. Ma, Anakku, akhirnya kau sadar. Kau membuat Mama ketakutan. Akhirnya kau kembali. Sadar, dokter. Kata dokter benar-benar sadar. Keajaiban, ini sungguh keajaiban. Benar, saat dibawa masuk pupilnya sudah melebar. Tak disangka, kondisi pasien untuk sementara stabil. Pa, Ma. Aku pulang.
Anak bodoh, apa yang kau alami? Saat koma kau terus menangis, keningmu berkerut, seperti bisa menjepit lalat. Semua gara-gara ayahmu, memaksamu pulang liburan untuk dijodohkan. Bilang, anak si Anu bagus-bagus. Kalau kau tidak buru-buru pulang, mana mungkin terjadi kecelakaan begitu parah. Ya, salahku, Ali. Ayah tidak akan memaksamu lagi. Asalkan kau selamat, ayah akan turuti semua. Kecelakaan itu, 20 tahun mimpi buruk, hanya sekejap dalam kenyataan. Pisau yang ditusukkan, anak yang direbut, dan wajah Fu Yanheng yang munafik, yang kejam. Semua hanya halusinasi setelah koma akibat kecelakaan. Ali, kamu tidak tahu hari saat kamu baru saja dibawa ke sini, seluruh tubuhmu berlumuran darah. Dokter bilang, kepalamu terluka. Yang terbaik sekalipun, kamu jadi koma. Selama 10 hari ini, surat pemberitahuan kritis sudah turun berkali-kali. Sudahlah, anak sudah sadar. Jangan bicara hal-hal yang tidak baik lagi. Anakku kuat, malaikat maut tak berani mengambilnya. Sekarang sudah sadar, Ali, kita baik-baik saja. Pasti akan sukses besar, panjang umur. Jangan bergerak sembarangan. Tubuhmu patah di beberapa tempat. Organ dalam juga tertekan. Lukanya belum sembuh. Kata dokter, harus istirahat total. Jangan sampai lukanya tertarik. Sakit berarti ini bukan mimpi. Ini dunia nyata. Aku koma. Sudah berapa lama aku koma? Sepuluh hari. Ternyata, hanya 10 hari. Mustahil hanya 10 hari. Anak Suli Ruoxi tidak bisa menunggu lagi, jantung putrimu perlu diganti. Maaf, gadis itu terlalu kecil, tidak bertahan, meninggal, tapi operasi anak laki-laki berhasil. Tidak terbayangkan, jika aku di sana, benar-benar tinggal 20-30 tahun, di sini segalanya berubah drastis, khawatir saat itu. Aku bahkan tidak bisa melihat wajah terakhir ayah dan ibu. Mereka akan dalam penantian tak berujung, menua perlahan, pergi dengan kerinduan padaku. Ayah, ibu, aku pulang. Aku benar-benar kembali. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Tidak apa-apa, nak. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Semua akan baik-baik saja. Kamu tenang saja, sembuh. Jangan mikir apa-apa. Ayah, aku mau ke pasar beli bahan segar. Aku masakin kamu. Sup penambah tenaga favoritmu. Dasar pikun. Dokter bilang, anak koma terlalu lama. Perutnya lemah. Nggak boleh makan yang berminyak. Kamu langsung lupa. Iya, ingatanku jelek. Lupa. Kebanyakan senang. Cuma kepikiran anak kurusan. Harus cepat kasih asupan. Kamu tahu, cuma ngasih asupan. Anak baru sadar. Dengerin dokter. Aku ke kantin ambil bubur millet. Baru sadar, orang yang mencintaiku selalu ada. Menungguku di tempat. Mereka nggak pernah nanya, tugasku berhasil atau enggak. Mereka cuma peduli, aku sakit atau enggak, lapar atau enggak. Papa, Mama, selama bisa di samping kalian, minum air putih pun terasa manis. Tuan, apa kabar? Kenapa muncul lagi? Bukannya sudah selesai? Tuan, antagonis, setelah kamu meninggalkan dunia, sepenuhnya menjadi gelap, dunia buku akan runtuh. Dia menyelamatkan anakmu, lalu bunuh diri di depanku. Bai Ruoxi, kamu yang menyebabkan, kamu. Bukan aku. Hahaha. Bukan. Karena dia sudah tiada, dunia ini, apa gunanya masih ada? Menjadi gelap, runtuh. Dia bertekad untuk, saat mengambil jantung putriku, kenapa nggak mikir bakal runtuh? Saat dia memeluk Bai Ruoxi, bermesraan di ranjang, kenapa nggak mikir aku akan mati? Dia cuma minta bertemu kamu lagi.
Ali. Ali. Kamu masih hidup. Aku tahu Tuhan. Untung masih baik. Sistemnya masih lumayan. Ali. Kau mau ikut aku pulang? Aku akan suruh Bai Ruoxi pergi. Aku tidak akan membohongimu lagi. Tidak akan memberimu obat tidur lagi. Ayo minum ini, tidurlah yang nyenyak malam ini. Dia sudah tidur, jangan takut, ini lebih seru, kan? Sudah kulihat. Kau bisa pulang sekarang. Ali. Apa kau masih belum mau memaafkanku? Aku tahu aku salah, sungguh, setiap hari aku menyesal. Dulu aku benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa aku berlaku seperti itu padamu? Sejak kecil aku tahu kita berbeda. Kau lahir dengan sendok emas seorang putri. Kau selalu begitu keras kepala. Begitu ceria. Sedangkan aku... Jangan kau pukul dia. Aku seperti tikus di selokan. Sesekali mencuri sedikit sinarmu sudah cukup. Tapi manusia selalu serakah, Ali. Bai Ruoxia sama sepertiku. Kukira aku menemukan yang sejenis. Makanya aku memaklumi dia. Tapi aku lupa. Tanpa matahari, aku akan mati. Ali. Fu Yanheng. Kau tidak hanya hina, tapi juga pengecut. Menginginkan aku, tapi juga Bai Ruoxia. Kau bilang karena rendah diri, kau mencari yang sejenis. Sebenarnya itu cuma tidak bisa menahan nafsu serakahmu, tapi akhirnya kalian berdua kau sia-siakan. Bukan begitu, Ali. Aku sungguh mencintaimu. Penampilanmu sekarang malah membuat mual. Aku tahu apa yang membuatnya terkejut. Aku selalu lembut padanya demi penebusan yang katanya itu meski menderita. Aku tidak pernah berkata kasar padanya, tapi dia tidak tahu kelembutan dulu karena cinta. Sekarang aku bisa memberikan penilaian yang paling objektif dan jujur. Bagaimana kamu bisa bicara seperti ini padaku? Dulu kamu jelas. Pergi, mulai sekarang aku tidak ingin melihatmu lagi. Ali. Jangan tinggalkan aku. Ding, Inang, preferensi besar, rantai logika dunia telah diperbaiki. Yanhang, jangan lihat aku seperti itu kumohon. Kita adalah tikus di selokan. Seharusnya tidak berada di bawah sinar matahari seperti ini. Ini bukan milikmu. Hahaha. Ali, aku datang mencarimu. Inang, antagonis Fu Yanheng, setelah kamu meninggalkan dunia, sepenuhnya tersentuh olehmu. Dia akhirnya menyadari kejahatannya sendiri. Tentang Fu Yanheng, urusan mereka. Aku sudah tidak peduli sama sekali. Selamat, Inang, misi berhasil diselesaikan. Nilai penebusan meledak. Inang, jangan dingin seperti ini. Kehancuran antagonis, berarti kebencian benar-benar hilang. Ini juga hasil dari tahun-tahun penebusanmu. Penebusan. Aku menggunakan satu nyawa dan satu hati putriku untuk mendapatkan pencerahan. Sungguh membuatku merasa murahan.
Kabar baik, kabar baik. Inang, lihatlah, karena antagonis sebelumnya, secara sukarela mengorbankan energi jiwa, tatanan dunia telah sepenuhnya pulih. Inang, kamu tidak hanya menyelamatkan dunia itu, tetapi juga sepenuhnya menyelesaikan tugas kepulanganmu sendiri. Segera beri hadiah Inang di dunia nyata. 10 juta mata uang dunia, sudah melalui saluran legal, ditransfer ke akunmu. Dokumen lengkap, tidak akan ada masalah di kemudian hari. Karena ini kompensasi. Tentu saja aku menerimanya dengan senang hati. Selamat, Inang, misi benar-benar berakhir, sistem akan dicopot, semoga di dunia nyata, hidup bahagia, selamat tinggal. Aduh, Su, pelan-pelan angkatnya iga ini segar, nanti kita masak tumis merah untuk Putri. Tahu, aku juga beli beberapa semangka besar Ali paling suka yang manis. Pa, Ma, biar aku yang bawa. Aku berharap mereka tidak khawatir seumur hidup. Suatu hari nanti, kalau aku sudah tiada di dunia ini, jaminan ini akan menjaga mereka untukku. Dan segera memberi mereka ganti dengan rumah besar baru. Ma, Pa, ini rumah baru kita. Tanah ini bagus, nanti aku bisa tanam cabai. Ma, seluruh halaman ini milikmu. Ma, Pa, kalian keren. Lihat kamu sekarang ceria, Ma lega. Pa juga lega. Nona Bai, bukti menunjukkan, dulu kau sendiri yang menyuruh orang melukai sahabatmu, Suli. Apa yang ingin kau katakan tentang ini? Tidak, aku tidak. Ku dengar kau demi naik jabatan, rela pada malam pengantin Suli bekerja sama dengan Fu Yanheng memberi obat. Di mana peri kemanusiaanmu? Jangan tanya. Parasit tak tahu malu. Jangan nangis, aku mohon jangan nangis. Anak Suli Ruoxi tidak bisa menunggu lagi. Jantung putrimu harus disumbangkan. Pergi. Suli, pergilah. Ali, aku salah. Tangkapan cahaya foto ini bagus sekali. Meskipun saat matahari terbenam, tapi bikin orang merasa besok pasti ada mentari yang lebih cerah. Kamu juga hobi fotografi? Namaku Lin Yu, seorang dokter. Suka memotret gunung, sungai, danau, laut di waktu luang. Lalu apa itu apertur besar? Apertur besar, yaitu bukaan dengan nilai F kecil, misalnya F 1,8. Depth of field-nya dangkal, jadi dia bisa. Maaf, yang ini jangan pakai kacang. Kamu mau minum apa lagi? Ayo, cuaca hujan, gak enak. Aku akan mengantarmu pulang. Baik. Kamu tahu? Aku sudah terbiasa melihat orang lahir dan mati, tapi saat pertama kali bertemu kamu, aku merasa dirimu, ada keheningan seperti bangkit dari kematian. Yang lalu biarlah berlalu. Mungkin aku mengerti lukamu. Jadi aku ingin menemanimu. Baik. Ali, cantik sekali hari ini. Ibu juga cantik. Setahun ini, ibu melihatmu perlahan pulih. Baru merasa hidup ini ada harapan. Dulu saat kamu baru pulang, seluruh tubuhmu seperti terbuat dari kertas.
Pengantin siap berangkat. Ali, jangan takut. Ayah di sini. Nanti kalau Lin Yu berani nakalin kamu, ayah yang pertama tidak akan maafkan dia. Sisa hari-hari ke depan, aku yang akan menjagamu. Bangun. Kebetulan, sarapan sebentar lagi siap. Aku buatkan. Sarapan juga ada. Yang dari toko di barat kota. Kue stroberi favoritmu. Aku takut kalau terlambat tidak kebeli. Pagi ini sengaja pergi lebih awal, antre setengah jam. Lihat. Aku belikan kamu kue stroberi. Kamu paling suka yang dari sini. Cepat bangun dan makan, ya? Asal kamu bangun, aku akan turuti semua katamu. Aku cuma ingat, waktu kamu lewat toko itu, kamu lihat 2 kali, makanya aku berinisiatif beli. Kalau tidak suka, jangan dimakan. Suka. Ham. Karena ini kamu yang antre beli. Rasanya masih sama. Mulai sekarang mau makan apa, aku buatkan semuanya. Mau makan apapun, silakan. Kalau gitu aku tanya sesuatu. Tidak apa, tanya saja. Apa pantangan makanku? Ingat, Suli alergi kacang. Berlaku seumur hidup. Paling cinta Lin Yu.